Baik Pak Pendeta Bona, terima kasih atas waktunya. Kita ini mau ngebicarain sesuatu yang sangat penting dalam berjemaat nih. Eh, untuk para penonton YouTube yang sedang menonton, jemaat dimanapun yang sedang menonton saat ini, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Pendeta Bona adalah seorang gembala di sebuah gereja di sebuah pulau di Indonesia yang pastinya. Dan beliau sudah melayani selama belasan tahun di jemaatnya, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita ngobrol dengan beliau. Pak Pendeta, ini di masa pandemi ini ya Pak Pendeta, kan kita itu kebanyakan ibadah di rumah, kerja di rumah, dan segala macam di rumah, termasuk ini. Nah, ini kan lagi musimnya penyakit nih sekarang ini. Hari ini tentang pendampingan buat jemaat kita yang sedang sakit gitu. Kan tentunya orang yang sedang sakit itu membutuhkan support dari temannya, keluarga, atau dari siapapun, terutama pendeta ya. Sangat diharapkan sekali kan kalau pendeta itu datang gitu ke tempatnya waktu sakit. Nah, ini seperti Pendeta Buana nih, kalau ada orang sakit, jemaat sakit, pasti hadinya ke rumah Pak Pendeta, gedor-gedor rumahnya, padahal pendetanya mungkin lagi sakit juga ya. Lagi ngantuk gitu, tapi ya luar biasa. Jadi Pak Pendeta bisa jelaskan ke penonton jemaat yang sedang menonton saat ini, bagaimana sih seharusnya ketika kita mendampingi jemaat yang sakit, terutama yang sakit apa keras ya, sakit parah gitu. Ya, baik, terima kasih. Pada dasarnya, pendampingan ini wajib dilakukan oleh setiap pelayan. Itu pada dasarnya dulu. Kenapa? Karena dengan jelas firman Tuhan mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, dan seterusnya. Itu menjadi dasar ketika kita melayani, kita menjadi gembala. Nah, bagaimana prinsip gembala ini? Karena otomatis gembala ini harus menjaga, harus mendampingi, harus melindungi Domba-dombanya. Nah, setelah itu, ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID ini, kita dibatasi dengan berbagai macam hal. Kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan peribadahan secara normal. Itu jelas. Bahkan ketika ada orang yang sakit pun, atau jemaat yang sakit pun, kita tidak memiliki kebebasan untuk menjenguk di rumah sakit. Nah, akhirnya ya kita juga patut bersyukur dengan kemajuan teknologi ini. Kita diberikan kesempatan untuk juga bisa melakukan pendampingan melalui video call. Dengan berbagai macam jenis sosial media yang ada pada saat ini. Nah, di dalam pendampingan ya memang tidak seperti yang terjadi ketika kita bertatap muka langsung dengan jemaat atau orang yang sakit tersebut. Tetapi paling tidak melalui hal tersebut kita masih bisa memberikan support, kita masih bisa memberikan empati terhadap mereka. Jadi mereka pun masih merasa bahwa mereka diperhatikan oleh gembalanya. Ini yang terjadi ketika pandemi. Tetapi jauh sebelum itu di jemaat yang saya layani, justru ada beberapa jemaat yang mengalami sakit
parah dan pada umumnya berhubungan dengan kanker. Oh. Ada 2 yang kanker payudara, Hmm. 1 kanker tenggorokan, 1 kanker ovarium, Mm-mm. 1 lagi kanker usus. Oh, Jadi penyakitnya penyakit berat semua. itu penyakit orang kaya katanya Pak Pendeta. Sekarang mah tidak terjadi itu penyakit orang kaya, itu penyakit orang miskin. Yang namanya sakit setiap orang bisa mengalami Iya, semacam iya. virus ini. Iya, Virus iya. ini kan bisa terjadi pada Siapa siapapun, saja, iya. entah itu artis, entah itu rakyat jelata, entah itu masyarakat umum, Mm-mm. pejabat-pejabat juga kena, masyarakat umum apalagi. Iya. Nah, jadi dalam artian ketika mendampingi orang-orang yang mengalami sakit ini, kita memiliki berbagai macam cara. Tetapi permasalahannya ketika kita melakukan pendampingan pastoral, kita melakukan fungsi pastoral kita dengan mendampingi mereka, kadang kita terjebak dalam istilah simpati dan empati tersebut. Oh iya. Karena berbeda sekali, meskipun dua-duanya berbicara tentang perasaan, tetapi berbeda sekali dalam aktualisasinya antara simpati dan empati. Kalau empati, ketika misalkan ada orang yang meninggal, kita mengucapkan turut berduka cita, itu simpati. Oh, itu simpati. Empati, ketika kita melihat ada yang meninggal, kita mengatakan kami turut merasakan duka. Jadi lebih dalam daripada hanya sekedar simpati. Oh. Gitu. Beda ya. Kadang kan terjebak hal yang seperti itu. Nah, itu yang Nah, kalau empati itu turut merasakan gitu ya Pak Pendeta ya. Turut merasakan. Kalau simpati hanya sekedar di tataran mengerti, mengerti tentang apa yang dirasakan, tetapi bukan turut merasakan. Itu. Jadi yang perlu diperjelas di situ. Nah, walaupun keduanya berbicara tentang perasaan, ya, namun memang memiliki perbedaan yang cukup jelas. Yang satu misalkan hanya berbicara di tataran atasnya, tetapi yang satu lagi berbicara di tataran lebih jauh ke bawah lagi, sehingga bisa merasakan apa yang dialami oleh orang yang berduka itu. Sama halnya ketika kita berbicara tentang pendampingan terhadap orang sakit. Yeah. Nah, pendampingan terhadap orang sakit pun ini tidak hanya seperti itu. Bahkan mungkin pada waktu itu saya harus meninggalkan keluarga untuk mendampingi, tidak hanya mendampingi secara fisik saja, tetapi secara psikisnya juga. Saya turut hadir untuk mendampingi dalam pengobatan, mendampingi dalam sampai dengan kemoterapi, saya ikut. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang sungguh sangat berharga bagi saya, karena pada dasarnya ini pastoral ini bukan hanya teori. Pastoral ini justru praktis. Jadi kalau misalkan pastoral ketika teorinya aneh itu segala macam tidak dipraktekkan, itu sama juga kosong. Karena pastoral ini akan selalu dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ya baik ketika kita berbicara di gereja dengan jemaat ataupun kita berbicara di lingkungan masyarakat. Karena begitu di dalam pelayanan saya di sini, justru terkadang ada saudaranya jemaat yang justru bukan jemaat, juga minta bantuan untuk didampingi. Jadi saudaranya jemaatnya gitu ya. Itulah makanya pastoral ini kan tidak terbatas dalam jemaat, tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja, tetapi pastoral ini akan luas. Dan ketika bisa hadir kita mendampingi di sana, kita menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, perkara mereka diberkati, itu kan. Jadi
Itu yang terjadi di Ini dalam kehidupan pelayanan saya pendampingan pastoral. Ini Pak Pendeta tadi Pak Pendeta bilang Ya. ada fisik dan psikis. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk penonton yang lagi nonton nih. Mungkin ada beberapa mereka yang kurang memahami fisik dan psikis itu apa gitu. Yo, kalau fisik ya jelas lah yang kelihatan lah. Kalau psikisnya kejiwaannya. Oh. Ketika dia masih memiliki semangat, gitu ya. Ini dengan pasiennya yang sakit gitu ya. Kalau fisiknya memang kelihatan, kita penguatan fisik supaya fisiknya tetap kuat untuk menghadapi contohnya kemoterapi. Kemoterapi ini dilakukan 7 seri. 7 seri, satu seri ke seri lain itu berjarak sekitar 3 minggu. Atau mungkin 18 sampai dengan 20 hari jaraknya itu. Nah, setiap 3 seri ini harus ada pengeluaran cek ulang. Itu. Dan itu butuh stamina yang benar-benar ini. Rata-rata fisik mereka yang kena. Fisik ya. Tetapi ketika kita bisa membawa psikisnya, menguatkan psikisnya, kejiwaannya, bahwa dia memiliki semangat untuk sembuh, untuk berobat, nah maka fisiknya akan terbawa kuat. Karena kan pada dasarnya juga pendampingan pastoral ini kan mendampingi supaya yang didampingi ini dapat menemukan sendiri apa solusi dari permasalahannya. Kita kan cuma mendampingi saja. Bukan kita yang mengharapkan harus ini, harus itu. Enggak, tidak seperti itu. Kita tidak mendikte dia, tetapi kita mendampingi. Ini yang saya lakukan. Nah, mungkin saja ada yang berbeda dengan apa yang saya lakukan dalam melakukan pendampingan. Baik terhadap jemaat, baik terhadap orang sakit, baik terhadap orang yang berduka, akan sangat berbeda. Karena masing-masing orang mempunyai gaya masing-masing dalam melakukan pendamping pastoral. Hanya dengan istilahnya, saya datang istilahnya membawa makanan atau minuman, menjenguk atau istilahnya besuk tadi, gitu ya. Terus di situ sudah selesai berdoa, selesai. Gitu. Betul. Mungkin mendampingi hanya lewat video call, misalkan saya mendukung cepat sembuh dan segala macam. Apalagi sekarang di medsos ini get well soon, cepat sembuh dan segala macam. Betul kan? Melalui ini. Itu sebetulnya bagian daripada pendampingan, bagian daripada penguatan. Iya. Bagian dari, kalau saya turun langsung, itu kan, turun langsung karena yang terjadi adalah jemaat di tempat saya melayani. Jadi saya turun langsung untuk mendampingi mereka. Tidak hanya di rumah, tapi saya ikut juga mendampingi waktu pengobatan di rumah sakit. Jadi betul-betul support ya. Kan katanya kalau disupport dia cepat sembuh ya Pak Pendeta ya. Ya itulah psikisnya tadi. Dia memiliki kejiwaan untuk menjalani pengobatan itu. 7 seri. Kalau misalkan 7 seri dihitung per 20 hari. 7 kali 20 140 hari bagi 30. Iya, sekitar 4 bulan. Sekitar 5 sampai 6 bulan. Iya, 4 sampai dengan 5 bulan. Betul. Karena pemeriksaan di luar itu. Jadi misalkan kita pemeriksaan hari Senin gitu ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru dapat kamar. Ini yang permasalahan juga. Dapat kamar. Nah, baru dapat kamar hari Kamis, ya. Hari Kamis dia kemo. Kemonya Jumat. Jumat, Sabtu balik. Karena Sabtu cuma setengah hari yang di sana, tapi kalau rumah sakitnya libur. Jadi setelah itu balik Sabtu. Nah, dihitungnya dari Sabtu lagi. Dari Sabtu misalkan takut Sabtu tanggal 2 misalkan.
Nah, dia misalkan harus balik lagi ke sana tanggal 20. Oh, Nah, 20 lagi, pemeriksaan lagi, ini lagi, baru kamar lagi. dihitung ya. Aduh, repot. Tuh. Kasihan ya, kayak yang sakit itu ya. Saya hampir 2 tahun saya mendampingi itu pengobatan. Tuh. Sambil bantu Jadi pertama ngurusin kali, ya. betul, pertama kali, jadi dalam artian pertama kali dia 3 seri dulu. 3 seri masuk operasi, masuk lagi 7 seri. Jadi tidak ini, makanya memang dibutuhkan pendampingan secara langsung di situ. Pendampingan secara langsung dalam artian bukan hanya istilahnya cuma ya dalam artian ya tidak salah juga, bukan hanya cepat sembuh, bukan hanya istilahnya bukan hanya seperti itu, tetapi lebih ke dalam lagi. Jadi saya juga tidak tahu empati seperti apa yang harus diinikan. Iya. Seperti itu. Jadi inilah permasalahannya yang terjadi ketika dilaksanakan pendampingan pastoral. Tadi saya katakan bahwa setiap orang mempunyai style yang berbeda dalam pendampingan pastoral. Orang hanya datang mengucapkan istilahnya cepat sembuh. Iya, cepat sembuh. Saya berdoa Anda cepat sembuh. Saya berdoa supaya Anda dikuatkan. Ya kata-kata penghiburan seperti itu sedikit tetapi berarti.